Hai, 107,7 FM, Rapensi radionya Komunitas Pendidikan Kota Singkawang, cerdas dan menginspirasi. Hadir bersama Mbak Titi di pagi hari ini, pagi yang dimana Kota Singkawang diguyur hujan. Mudah-mudahan hujan di pagi hari ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Ya, sahabat Rapensi sekalian, di pagi hari ini Mbak Titi akan melakukan bincang-bincang dengan narasumber. Kita ada dua narasumber yang cantik yang sudah hadir di sini, di mana nanti kita akan bincang-bincang seputar masalah pembelajaran di masa COVID. Pasti sahabat Rapensi penasaran dengan narasumber kita dan proses pembelajaran apa yang dilakukan oleh narasumber kita ini di masa COVID. Baik sahabat Rapensi sekalian, tunda dulu rasa penasarannya. Mbak Titi ingin menyapa dulu sahabat Rapensi yang ada di Kota Singkawang, dimulai dari barat, timur, selatan, utara, dan tengah. Pertama-tama menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh semangat, dan dalam keadaan hati yang penuh bahagia. Menyapa Bapak Direktur Utama kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Najib MSI, dimanapun saat ini Bapak berada. Semoga selalu sehat, selalu penuh semangat, dimudahkan dalam segala aktivitas, sukses selalu dan bahagia selalu. Menyapa seluruh kru Rapensi dimanapun saat ini berada, baik yang berada di rumah maupun berada di tempat kerja masing-masing dalam rangka melaksanakan tugas. Ada Kak Eka Mayanti, hai untuk Kak Eka Mayanti yang baru saja berganti program dengan Mbak Titi yang super duper, ya super duper walaupun cuaca dingin. Ada Kak Tantri yang di ujung sana, ada Kak Dede, Kak Ii, ada Mr. Sam, Bang Obi, AA Denny yang saat ini sedang bertugas, dan ada siapa lagi ya? Ada Kak Ega, ada Kak Maya, dan seluruhnya lah kru Rapensi. Semoga sehat selalu, penuh semangat, sukses selalu, dan bahagia selalu. Menyapa tadi seluruh sahabat Rapensi yang ada di barat, timur, tengah, utara, dan selatan. Baik sahabat Rapensi, hari ini kita sudah kedatangan tamu. Tadi Mbak Titi katakan ada dua tamu kita yang cantik, yang luar biasa, yang nanti akan memaparkan proses pembelajaran di masa COVID. Nanti kita akan tahu ada apa di proses pembelajaran di masa COVID. Namun sahabat Rapensi, Mbak Titi akan memperdengarkan dulu sebuah lagu nih sebelum kita bincang-bincang untuk meredakan dulu ketegangan, ya ketegangan, karena kita lihat wajah-wajah serius tapi penuh senyum, ya tapi penuh senyum ya. Nah, tegang sahabat Rapensi. Tapi setelah kita dengarkan lagu ini maka ketegangan akan segera hilang. Tetaplah di 107,7 FM Rapensi, radionya Komunitas Pendidikan Kota Singkawang, cerdas dan menginspirasi. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayang,
dan hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Ya sahabat terapensi sekalian, sebuah lagu dari Andra The Backbone ya, sempurna ya, semuanya sempurna, termasuk sahabat terapensi juga sempurna. Baik sahabat terapensi sekalian, tadi Mbak Titi mengatakan bahwa Mbak Titi hari ini sudah kedatangan 2 orang narasumber, di mana narasumber kita 2 orang yang cantik. Mbak Titi ingin menyapa dulu nih sahabat terapensi yang sudah tergabung di program siaran langsung kita. Ada Bang Zulkarnain, ada Kak Ratna Nurulita. Good luck ya mbakku yang cantik, good luck juga untuk Mbak Ratna Nurulita. Dan untuk Bang Zulkarnain, mudah-mudahan sehat selalu, penuh semangat, dimudahkan rezeki, dilancarkan dalam segala aktivitas, sukses selalu, dan bahagia selalu. Dengan ucapan yang sama untuk Mbak Ratna Nurulita. Baik sahabat Rapensi, pasti sudah penasaran siapa sih tamu kita di pagi hari ini. Kita akan dengarkan perkenalan dari narasumber kita. Kita mulai dulu dari yang di sebelah kanan saya. Saya dulu. Lina dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helina Asni dari SMP 11 Singkawang. Dari SMP 11 Singkawang. Mengampung apa ini Bu? Agama. Mengajar Mata pelajaran agama Islam. biasa sehari-hari, kalau biasanya disapa oleh anak murid dengan Ibu apa ini? Ibu Helina. Bu Helina. Herlina. Nah, di sebelah kita juga ada seorang narasumber. Silahkan untuk memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Amosanti. Sebagai tamu datang di sini diundang oleh Bu Titi kemarin, Bu Eka, untuk membicarakan masalah
pembelajaran di SMP kami, SMP 11 semasa pandemi COVID-19 ya. Iya, jadi ada Bu Amos, ada Bu Herlina ya, yang mengampu mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sahabat Rapensi sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini proses pembelajaran tidak dilakukan seperti biasanya, dimana kalau biasanya kita melakukan proses pembelajaran melalui jalur tatap muka, tapi kali ini kita melakukan proses pembelajaran dengan belajar di rumah. Nah, yang ingin kita tanyakan kepada kedua narasumber kita ini, bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar bahwa proses pembelajaran yang biasanya dilakukan pada masa sebelum COVID dari tatap muka menuju kepada proses pembelajaran di rumah? Silakan. Baik. Awal yang kita rasakan itu pertama memang dampaknya itu ke siswa, ya. Kalau kita perhatikan, ya kita tahu sendiri bagaimana siswa untuk tatap muka juga mereka sulit untuk memahami apa yang kita sampaikan. Itu salah satu dampak itunya ya dari belajar daring ini. Apalagi dengan kondisi belajar dari rumah dengan jarak jauh, di mana siswa itu tentunya tidak fokus dengan apa yang kita sampaikan atau dengan apa yang kita berikan tugas. Nah, mereka bahkan berulang-ulang menanyakan tugas yang kita kasihkan itu sendiri. Kemudian kesulitan dalam pengumpulan tugas itu sendiri. Jadi memang kita betul-betul mempersiapkan materi yang betul-betul mudah diterima oleh siswa. Jadi kita memang harus betul-betul lebih kerja keras ketimbang yang awalnya kita masuk yang bertatap muka dan ini kita tidak ada tatap muka. Yang kebetulan pembelajaran yang kita sampaikan ke siswa itu hanya menggunakan via WA, ya online WA, ada juga yang online dan itu pun hanya beberapa. Ya, karena kendala kita kebetulan SMP 11 ini memang terletak mungkin di pinggir kota Singkawang ya, di mana kondisinya sendiri untuk sinyal ya itu sangatlah masih belum maksimal ya kondisi itu sendiri. Jadi memang kita hanya bisa mengirimkan tugas atau foto tugas lalu kita kirimkan ke siswa. Nah, untuk menghimbau siswa itulah yang kita sangat-sangat sulit. Ya, tadi kan dikatakan bahwa ketika mendengar proses pembelajaran yang biasanya melalui tatap muka dialihkan menjadi proses pembelajaran di rumah ya. Lalu timbul dalam pikiran, oh berarti guru ini harus ekstra kerja keras bagaimana untuk melakukan suatu usaha agar proses pembelajaran ini tetap dilakukan. Nah, sahabat Rapensi, kebetulan di sebelah saya ini ada kepala sekolah dari SMP Negeri 11 Singkawang, di mana Ibu Amos Susanti ya. Amos Santi, Amos Santi SPDKN sudah berada di samping saya. Ibu bisa menjelaskan bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada guru-gurunya sebelum masa pembelajaran di rumah ini dilakukan? Sebelum pelajaran di rumah kan kita tatap muka, jelas langkah pertama aja guru-guru kan memang masuk kelas. Yeah. Sementara ini selama masalah pandemi ini si guru tidak masuk kelas, hanya guru bekerja di rumah, mengerjakan soal apapun di dalam rumah. Habis itu dipoto mereka, dikirim ke karena kami melalui WA. Banyak siswa kami tidak punya HP, punya apa, terutama karena kami kan daerah pinggiran, sinyal kurang, dan anak-anak kami juga bukan hanya dari kota Singkawang, kami banyak yang berada di luar kota seperti Kabupaten Bengkayang, banyak sekolah siswa kami yang dari seluruh, karena kami punya filial ada 2 sekolah. Jadi yang di filial itu agak sulit kami jangkau, Bu. Soalnya sinyal di sana juga kurang. Mereka tinggal jauh-jauh di Darmek ya, di PT di kampung di daerah Kabupaten Bengkayang. Jadi untuk mendatangi mereka kami susah. Sinyal pun susah, di cara kami biasa pakai pesan berantai juga. Kami minta dengan guru-guru, tolonglah Bu,
Nah, Ibu, bagaimana caranya supaya materi itu tetap sampai dengan siswa? Guru-guru kami yang dekat pakai WA, yang tidak sampai dengan WA, mereka ada yang datang langsung ke tempat siswa. Mereka berusaha penting materi itu sampai. Ada juga guru kami yang pesan berantai dari kawan ke kawan, beritahukan dengan kawan-kawannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, berarti selama masa pandemi COVID-19 ini di SMP Negeri 11 menggunakan aplikasi dalam bentuk WA ya? Iya. Dalam penggunaan WA. Nah, sekarang kan ini penggunaan WA itu apakah baru pertama kali dilakukan pada saat pandemi ini atau sebelumnya juga sudah menggunakan ini? Sebelumnya sudah ada juga, Bu. Sebelumnya kita mungkin hanya menghimbau siswa, ya hanya menghimbau bagi siswa yang mungkin tidak masuk sekolah atau yang mungkin ketinggalan. Itu pun biasanya hanya berbentuk kegiatan-kegiatan ekstra, kemudian tugas-tugas tambahan, ataupun kita melakukan misalnya siswa itu sudah berapa kali tidak masuk sekolah, kita minta nomor HP melalui orang tua. Hanya itu aja. Itu kalau dari segi penanganan kasus ya? Iya, Penanganan sebelumnya. kasus. Nah, kalau dari segi penyampaian materi pembelajaran atau pemberian tugas ini, apakah media WA ini baru pertama kali? Iya, ini baru pertama Baru kali. pertama kali ya? Baru pertama kali. Karena kita selalu tatap muka, kemudian ya seperti tatap muka itu kan kita ada media-media lain yang Iya. ikut mendukung pembelajaran kan, seperti misalnya apa namanya itu? Apa ya? IHT. Iya. Apa namanya? Siswa pun Infokus, Infokus. Infokus, ya, Infokus. Nah, ini kan baru pertama kali menggunakan media ini. Pastilah yang namanya hal baru itu pasti kita memerlukan suatu proses ya. Iya. Memerlukan suatu proses. Nah, bagaimana proses pemanfaatan media ini dalam pembelajaran di masa pandemi ini? Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh guru dalam penggunaan media ini. tahap pertama. Tahapannya. Iya. Pertama memang kita menghimbau, kemudian memotivasi mereka melalui tugas-tugas yang ada, dan itu memang tidak gampang karena satu sisi Sinyal kurang. dari segi internal atau dari segi siswa itu sendiri, ada memang siswa yang betul-betul ketika dikasih tugas itu melaksanakan, ada juga siswa yang memang tidak mengindahkan ya, karena ini kan tidak tatap muka. Jadi kita tahu sendirilah namanya anak kan ya adalah paling juga bagaimana, apalagi di masa pandemi kan, Iya. mendengar desas-desus nanti pasti kita dituntut dan sebagainya. Nah, ini memang kita mempunyai berbagai cara. Pertama dengan memotivasi, selalu menghubungi mereka berkali-kali dalam satu tugas itu. Bahkan tahap selanjutnya itu kita selalu memberikan bentuk teguran kepada siswa. Jika memang mereka tidak mengumpulkan tugas, berarti ada hak dan kewajiban. Kalau kewajibannya tidak dipenuhi, maka hak itu juga tidak akan kalian dapatkan kan gitu. Kemudian kita juga menghubungi orang tuanya ya. Sebisa mungkin ada memang kita punya kontak WA, minta dengan temannya atau misalnya melalui temannya kita himbau. Salah satu temannya itu memang kita jadikan admin di grup tersebut, karena kita membuat grup per kelas, baik kelas 7 maupun kelas 8. Jadi kita memudahkan seluruh guru mata pelajaran itu untuk memberikan tugas. Nah, salah satu siswa yang kita percaya itulah yang juga ikut membantu menghimbau teman-temannya, bahkan dialah yang biasanya kita minta bantuan untuk mengumpulkan tugas, yang dimana kalau mereka tidak mengumpulkan tugas melalui japri ke guru mata pelajaran masing-masing, maka mereka akan datang ke sekolah, karena kita kan masih ada melakukan piket untuk guru ya kan. Nah, pada jam-jam atau pada hari tertentu itulah mereka datang mengumpulkan melalui lembaran-lembaran kertas. Ya, tadi kalau saya dengar ada pemberian tugas melalui WA. Dalam bentuk apa sih tugas yang diberikan WA itu? Apakah dalam bentuk foto atau dalam bentuk dokumen yang dibagikan ke siswa? Foto. Ada yang bentuk dokumen dan ada juga berbentuk foto. Itu tergantung dari guru mata pelajarannya sendiri.
Tergantung dari guru mapel ya. Jadi ada yang langsung dicatat di dalam kertas atau di ini difotokan atau langsung dalam kita buatkan dokumen, kita kita bagikan melalui WA. Nah, sekarang ketika tugas itu sudah disampaikan kepada siswa, bagaimana pengecekan terhadap tugas-tugas siswa tersebut? Setiap siswa itu kita kasih batas waktu. Iya, Misalnya satu tugas misal agama Islam, berarti batas waktunya mungkin 1 minggu. Kita kan ada 2 kali pertemuan, tapi kita kasih jaraklah waktu itu dalam 1 minggu itu maka mengumpulkan tugas. Nah, biasa melalui via WA langsung kita cek, langsung kita dari Japri mereka itu kita cek tugas-tugas mereka, kita ambil, kita nilai, kita koreksi. Kemudian yang tidak itu melalui kertas tadi, lembaran-lembaran yang mereka kumpulkan. Ya. Ini kan hal yang baru ya kalau untuk WA ini. Ada tidak rasanya kemudahan yang didapat dari penggunaan aplikasi ini melalui WA ini? Satu sisi kemudahan tuh ada. Bagi siswa yang aktif memang ya. Jadi itu sangat memudahkan kita sehingga tidak ada tatap muka. Apalagi di masa pandemi ini kan. Iya. Memang kita juga menghimbau, mengikuti juga himbauan dari Pemkot dan juga Dinas Pendidikan. Jadi memang ini salah satu upaya bagaimana kita menggerakkan dari belajar daring itu sendiri. Gitu. Karena kalau kita ingin membuat model pembelajaran, yang kita khawatirkan mungkin siswa kurang paham. Atau ada sebagian siswa yang mungkin hobinya game, mungkin dia pandai untuk main itu. Tapi ada bagian siswa yang memang hanya baru mengenal HP atau WA dan sebagainya, itu akan memiliki kesulitan. Contoh, kita pernah membuat soal berbentuk dokumen ya, berbentuk dokumen yang online tuh. Mereka juga nanya, Bu ini di screenshotnya Bu saya udah selesai. Nah itu kan satu contoh, mereka tidak paham, itu dikirim, kita bilangkan nanti kan Ibu udah melihat siapa-siapa yang masuk, kelas berapa yang masuk dan sebagainya. Jadi memang ada satu kemudahan dan juga ada satu kesulitan. Tergantung dari mungkin model apa yang kita sampaikan ke siswa. Ya. Sekarang kan begini ya, tadi tugas sudah diberikan ke siswa, siswa mengerjakannya di rumah. Lalu tugas itu disampaikan lagi ke guru melalui WA. Ada tidak umpan balik dari guru terhadap tugas yang dilakukan oleh siswa tersebut? Iya, jadi siswa-siswa yang sudah mengumpulkan tugas itu kita kasih nilai ya, apalagi seperti pelaporan ya, kamu udah tuntas tugas bab sekian, latihan ini nilainya sekian gitu. Berarti ada umpan balik kepada siswa ya, dan itu mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk siswa mengerjakan tugas di berikutnya. Amin. Baik, nanti akan ada pertanyaan lagi, tetapi saya ingin menyapa dulu sahabat Rabensi yang sudah tergabung bersama kita di program siaran langsung kita ini. Ada Bu Tina dan ada Bang Samsul Sarpawi. Semoga Bu Tina dengan Bang Sam diberikan kesehatan yang baik, penuh semangat, dan dilancarkan dalam segala aktivitas, sukses selalu dan bahagia selalu. Baik sahabat Rapensi dimanapun saat ini berada, pada saat ini sahabat Rapensi masih bersama Mbak Titi mendengarkan bincang-bincang kita dengan guru dari SMP Negeri 11 dan ada kepala sekolah juga yang mendampingi di sini tentang pembelajaran di rumah, proses pembelajaran di rumah di masa COVID. Ya, kalau tadi sudah diceritakan bagaimana proses pemanfaatan media di mana di SMP Negeri 11 ini menggunakan media WA ya, tadi juga sudah dikatakan alasan-alasannya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa penggunaan WA itu ada respon balik dari guru juga kepada siswa. Apa kendala yang dialami selama penggunaan media ini? Kendala pertama itu ya salah satunya kuota ya pastinya, dan hal itu juga sudah kita atasi. Kita pas bulan Mei kalau tidak salah Bu Anas ya, kita itu membagikan kuota ke siswa agar tugas-tugas yang mereka terima itu disampaikan kembali kepada guru itu dengan lancar. Salah satunya kemudian kita juga salah satu itu adalah upaya pembagian masker juga bagi siswa yang memang betul-betul tidak mempunyai HP.
Ya, tapi kuota itu kita bagikan semua, mungkin bapaknya atau abangnya. Kita himbau nih, kalau nggak ada HP, bapaknya mungkin ada, kami HP jadul misalnya kan, atau tetangga, ya kita usahakan gitu. Dengan kuota yang 1 GB itu kalau nggak salah Bu Amas ya. Kemudian masker itu ketika mereka yang tidak bisa mengumpulkan melalui WA, mereka datang ke sekolah ya dengan menggunakan masker dan sebagainya. Itu kemudahan yang kita dapat dari siswa itu sendiri. Kemudian kendalanya. Kesulitannya itu seperti mereka yang jauh yang seperti di daerah Bangkayang itu kan sangat-sangat sulit sinyal ya. Karena kadang-kadang mereka menggunakan M3, ada yang menggunakan simpati, itu kan sesuai dengan towernya itu. Yang kesulitan sinyal itu yang kadang-kadang membuat kita jadi sulit untuk menyampaikan tugas, dan juga mereka sulit untuk mengirimkan tugas itu kepada guru. Nah, sekarang ini kebetulan ada kepala sekolahnya, ada gurunya. Tadi kan kendalanya salah satu itu adanya kesulitan siswa dalam menyampaikan tugas. Apa usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah ketika ada anak yang mengatakan, Bu, kami kesulitan untuk menyampaikan tugas ini? Ada tidak usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah ini? Saya jawab ya. Iya, boleh dari Terima Bu kasih, Amos Bu dulu. Titi. Usaha yang kami berikan karena kami tahu keadaan murid kami bagaimana ya. Jadi usaha kami dari pihak sekolah, karena kami tahu keadaan murid kami kan kebanyakan mereka kerja sebagai petani, beli kota. Kami dari sekolah kami memberikan kota kepada anak-anak kami supaya dengan kota itu mereka bisa menyampaikan materi yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Habis itu juga kan yang tidak punya HP, kami minta tolong kawan-kawan yang punya HP, yang bantu kawanmu yang tidak punya HP, numpangkan mereka biar materi itu masuk. Kalau memang kalian tidak mau memberi mereka HP, kota mereka kan ada kami kasih semua siswa, kami kasih 1 GB Bu ya, kami beli. Tapi kotanya tidak ada, HP-nya tidak ada, kota ada, numpang HP-nya aja. Kalau misalnya tidak ada HP juga, suruh mereka antar sendiri ke sekolah. Kan sudah ada, atau suruh mereka datang ke sekolah, tanya dengan guru-gurunya pelajaran apa yang mereka belum kerjakan. Setiap hari kan kami ada guru yang piket, jadi semua bidang studi ada kami kumpulkan yang piket itu. Pelajaran sudah ada di situ, jadi siapapun yang piket bisa bagi pelajaran apa yang kamu belum kerjakan, kami kasih. Mereka misalnya pelajaran ini Bu saya belum, ya kasih. Teman materinya ada di situ semua, di orang yang piket. Semua yang piket ada materi pelajaran siapapun ada, ditinggalkan untuk guru supaya siswa yang datang ngambil langsung. Nanti kembali juga seperti itu kami caranya, karena kami kan payah bertatap muka langsung, payah. Jadi dengan kota yang kasih, kadang-kadang kota itu tidak dipakai karena tidak ada HP katanya lagi alasan. Jadi kami minta tolong dengan kawan yang punya HP, dengan orang-orang tetangganya kah, siapa yang kami jumpai, tolong pesan kami disampaikan ke siswa kami, seperti ambil soal di sekolah ada guru di sana, kan itu yang kami atasi Bu dengan cara seperti itu. Soalnya kan mau tatap muka, tidak mau datang ke sekolah tempat mereka jauh. HP pun kadang-kadang mereka ada yang tidak punya. Kalau yang punya sih nyaman, enak, kita bisa kita hubungi gitu. Yang tidak punya itu yang bikin kita susah. Itu Ya, kalau Berlina? Jadi untuk kedepannya kita juga kemarin tuh udah ada upaya pemanggilan orang tua siswa dalam pembagian rapot, karena kita melihat zona kita ini pada batas jingga, di mana zona ini kan berarti kita berlanjut BDR-nya kan, belajar dari rumah. Jadi kita mohon dan menghimbau kepada orang tua untuk lebih proaktif lagi bagaimana mereka mendukung anak-anak mereka mengerjakan tugas, lebih lagi memperhatikan, memantau belajar mereka di rumah. Itu salah satu yang kami himbau kepada orang tuanya. Dan juga kami supaya apa yang setelah kami alami selama ini, itu kesulitan-kesulitan untuk mengumpulkan tugas itu tidak lagi kita ulangi. Jadi kita memberikan semacam suatu pelajaran bagi siswa yang memang tidak mengumpulkan tugas itu. Kita sepakati kemarin kan mereka itu ditunda rapotnya sampai mereka mengumpulkan tugas, sehingga ada efek nanti mereka akan tetap merasa ada tanggung jawab.
Di situ juga kita merupakan satu mengajarkan kepada siswa bagaimana mereka menjadi anak yang bertanggung jawab dengan apa yang dibebankan kepada mereka. Itu yang sedang kami usahakan untuk saat ini. Ya, baik sahabat referensi sekalian, berbagai usaha dilakukan oleh pihak sekolah supaya siswa kita dapat terus belajar walaupun proses pembelajarannya dari rumah. Menyapa kembali sahabat referensi yang saat ini tergabung bersama kita di program siaran langsung kita, ada Bu Farida Hatun Lias. Semoga Bu Farida Hatun Lias dalam keadaan sehat, penuh semangat, dimudahkan rezeki, sukses selalu dan bahagia selalu. Baik sahabat referensi, sudah ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini, di pagi yang penuh semangat. Mudah-mudahan kita tetap selalu semangat. Dan sahabat referensi sekalian, kita jeda dulu perbincangan kita, akan kita perdengarkan dulu sebuah lagu apa yang akan kita perdengarkan ke pendengaran sahabat referensi. Tetaplah di 107.7 FM Referensi radionya Komunitas Pendidikan Kota Singkawang, cerdas dan menginspirasi. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi rasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya.
Ariel dan Ariel menghapus jejakmu. Tapi jangan sampai jejak saya yang dihapus ya sahabat Rabensi. Biarkan saya selalu ada di hati sahabat Rabensi. Biar kita selalu tetap bersua di udara melalui Rabensi. Ya, sahabat Rabensi, satu lagu tadi semakin menghangatkan suasana hati kita, semakin menambah semangat kita di pagi hari ini. Baik sahabat Rabensi, karena semangat kita sudah semakin naik ke levelnya, maka kita lanjutkan lagi ke perbincangan kita dengan narasumber kita yang hadir di hari ini tentang proses pembelajaran di rumah di masa pandemi. Nanti kita akan tahu ada berkah atau tidak ya di dalam proses pembelajaran itu, dan yang pastinya narasumber nanti yang akan memaparkannya. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang proses pemanfaatan media di mana SMP 11 menggunakan media WA, dan tadi juga sudah dipaparkan oleh narasumber tentang kendala-kendala apa yang dihadapi dengan penggunaan media WA ini. Nah, akan kita dengarkan kembali pemaparan dari narasumber tentang respon siswa dalam mengikuti pembelajaran menggunakan media ini. Baik sahabat Rabensi, akan kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita tentang respon siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media WA. Silakan Ibu. Oke. Jadi respon siswa itu ada yang aktif ya, ada juga yang lambat, ada juga yang memang tidak aktif. Dan itu pun yang aktif ya otomatis mungkin mereka tidak punya kendala dalam rumah tangga mereka atau di keluarga mereka. Karena dalam masa pandemi ini pun kita tahu sendiri bagaimana ekonomi ya. Pada saat ini kita juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan, yang ada pun kita malah ibaratnya lebih banyak di rumah. Sehingga siswa-siswa itu ketika dikasih tugas, mereka lebih mengabaikan, bukan karena mereka itu tidak juga ingin mengerjakan tugas, tapi karena memang kondisi mereka, sehingga mereka tuh memang lebih mengutamakan bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi mereka itu sendiri. Ya, kita tahu sendiri Bu, bahwa siswa di sana itu kan pekerjaan mereka salah satunya karet. Kalau udah musim hujan itu sulit. Kemudian mereka itu juga nelayan, ya daerah Seluang itu kan dekat dengan sungai, nelayan. Kemudian mereka juga ada yang mendulang emas, ya itu ya. Jadi sehingga ketika ada tugas mereka mengabaikan tugas itu karena kondisi ekonomi itu sendiri. Jadi memang kita disinilah mungkin memang kita itu lebih kepada titik kesabarannya itu lebih lah mungkin ya, karena melihat kondisi siswa yang seperti itu pun kita juga lebih bagaimana supaya mereka itu juga tidak merasa merasa terpaksa mengerjakan tugas, tapi bagaimana kita itu supaya tetap mereka mengerjakan tugas dengan kita lebih memahami mereka lagi, dan mereka imbalannya pun mereka siap untuk mengumpulkan tugas sampai batas pengumpulan pembagian rapot. Nah itu. Ya. Nah ini kan proses seperti ini biasanya ada menumbuhkan karakter-karakter tertentu ya di dalam diri siswa. Tadi saya dengar dikatakan bahwa anak yang aktif itu dari segi ekonomi yang mencukupi. Yang tidak aktif itu karena terbentur oleh masalah ekonomi, sementara tadi pihak sekolah sudah menyediakan kuota atau himbauan-himbauan lah kepada teman yang lain. Ini ada tidak respon siswa yang mempunyai HP terhadap respon siswa yang tidak mempunyai HP ini dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru ini? Ada, mereka itu juga sedikit membantu, kemudian juga mereka mendatangi temannya supaya mengumpulkan tugas. Ada juga sebagian seperti itu yang memang rumah mereka itu jaraknya berdekatan, tapi yang jauh itu pun mereka sulit ya. Jadi penyampaian itu pun mungkin butuh beberapa hari. Nah, kadang-kadang tidak ketemu karena tadi ada yang mendulang emas, memancing itu kan sungai, jadi nggak ketemu dengan mereka, hanya pesan titip ke orang tua.
Nah, kita maklum saja lah yang namanya titip-titip pesan ini pun kadang-kadang tidak sampai gitu kan. Tapi memang mereka ada usaha dan kita memang meminta kepada mereka itu supaya teman-teman yang tidak punya HP atau teman-teman yang memang ketinggalan informasi itu selalu dihimbau gitu. Tapi ada juga yang memang tidak proaktif ke itu di kota, malah mereka itu ada yang menggunakan ke arah lain gitu. Kalau dilihat dari yang aktif dan tidak aktif ini kan berarti kan ada dua ini. Kira-kira berapa persen lah siswa yang aktif? Kalau dikatakan yang aktif itu sekitar 45% lah. Selebihnya itu kita selalu menghimbau, terus menghimbau melalui mereka yang aktif. Kemudian kita ada juga bahkan guru yang kebetulan kenal sama orang tuanya. Kan ada juga guru kita yang letaknya tinggal di daerah Singkawang Timur kan. Ya, itu yang langsung datang ke orang tua, tolong anaknya ini tugas apapun belum gitu bahasanya kan ya. Jadi orang tuanya segera gitu. Jadi berbagai upaya yang kita lakukan untuk itu. Itu berarti dari proses informasi ya, pencarian informasi. Nah, bagaimana ketika proses akhirnya? Proses akhir kan tadi diberi jeda waktu sampai tanggal sekian tugas harus dikumpulkan. Dalam proses pencarian informasi itu ada yang siswa aktif bertanya atau apa ke guru langsung mengerjakan. Nah, ketika di akhir pengumpulan tugas itu apakah banyak yang mengumpulkan atau tidak ini? Nah, pada proses batas akhir itu pun masih 50-50. Oh, masih berarti ada yang sebagian mengumpulkan, sebagian belum. Sehingga tadi kan kita ada kebijakan lagi, kita diskusikan lagi sesama Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Jadi kita perlu memanggil orang tua sebelum pemanggilan rapot, tapi kita udah mengumpulkan semua seolah tuh legernya lah gitu ya. Ibu ini anak-anaknya nih yang belum mengumpulkan tugas ini dari laporan mapelnya dari wali kelas itu yang menyampaikan tolong Bu dihimbau sampai batas mereka menerima rapot. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah dengan usaha seperti itu 98% itu mengumpulkan. Ya, alhamdulillah. Berarti kalau untuk WA 50% yang mengumpulkan, 50% tidak. Dan usaha sekolah adalah bagaimana yang tidak mengumpulkan ini, yang tidak punya WA ini tetap juga melaksanakan tugas dan bersyukur bahwa di jeda waktu yang diberikan itu dilakukan tugas tersebut sehingga 98% mengumpulkan tugas. Nah, baik Ibu, itu tadi yang hubungannya dengan respon siswa. Selama ini kan tidak pernah ya belajar dengan menggunakan media WA. Selama ini kita tatap muka, beri tugas, segala apa. Terpikirkan tidak bahwa kita memberikan tugas sekarang melalui WA atau melalui hal-hal yang lain lah yang biasa dilakukan oleh guru. Ada tidak guru lain yang melakukan pembelajaran ini dengan menggunakan aplikasi lain selain WA? Semua WA. Semuanya masih belum itu. Semuanya melalui WA karena kendalanya itu ke siswa. Pernah kita itu mau belajar seperti itu, kita mengacu ke itu kan, kita lihat beberapa sekolah gitu, tapi kayaknya untuk ke kitanya gitu kan, ke kitanya seperti itu sepertinya masih belum. Iya. Jadi kalau dilihat rata-rata semuanya menggunakan WA. Nah, ini kan tadi katanya pertama. Biasanya kalau kesan pertama itu selalu menggoda. Ya. Kalau kesan pertama menggoda, dia akan selalu membekas di hati kita. Yang selalu kita ingat. Nah, salah satunya kan ini WA. Apakah WA ini begitu kesannya menggoda atau tidak? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Ibu senyum, sahabat Radasi sekalian, narasumber saya tersenyum ketika saya mengatakan kesan pertama begitu menggoda, karena kesan pertama itu luar biasa di hati kita, sahabat Rabensi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, karena tadi dikatakan pertama, bagaimana kesannya terhadap proses pembelajaran yang menggunakan WA ini? Kesannya itu satu, pertama-tama kita disibukkan dengan WA terus ya. Iya, jadi saya disibukkan dengan WA terus. Iya, jadi kemudian di grup itu selalu menanyakan tugas dan sebagainya. Jadi sampai malam pun, sampai larut malam pun masih ada yang mengumpulkan tugas. Memang kita itu yang tadinya kita mengajar tetap muka mungkin hanya jam sekian sampai jam sekian. Kalau ini kayaknya 24 jam itu nonstop. Selalu mendapatkan kiriman surat dari siswa kita. Kecuali kalau HP-nya dicas ya. Iya. Ya, terus Bu?
Ya itu mungkin ada tambahan. Iya, jadi yang artinya dalam 24 jam ini gurunya standby Iya. dengan HP karena selalu ada WA dari siswa-siswi. Satu persatu Selain itu ada tidak yang dirasakan selain bahwa oh ternyata ketika pembelajaran jarak jauh ini saya menggunakan WA, ternyata porsi waktu saya lebih besar untuk ke anak-anak sebenarnya ya dibandingkan pada tatap muka. Selain itu ada tidak kesan yang lainnya? Seperti kesan yang lainnya itu mungkin kita lebih karena komunikasi lebih dekat kali Iya, komunikasi lebih itu kan. dekat. Jadi mereka kan dengan kalau Bu saya begini dan begini, jadi mungkin adalah kita memahami mereka. Kita tanyakan kenapa temanmu seperti ini, misalnya tidak mengumpulkan tugas, Bu karena orang tuanya begini, ekonominya begini. Jadi kita tahu keluhan mereka, tahu permasalahan mereka. Dan mungkin juga sedikit mereka juga ada curhat-curhatan juga lah. Ya, sahabat Rabensi curhat-curhatan juga nih. Mbak Tuti mau juga curhat. Tapi curhat apa ya? Curhat yang manis-manis saja sahabat Rabensi tentang pembelajaran Ya, yang jangan manis-manis. pahit-pahit. Iya, jangan yang pahit-pahit. Yang pahit cukup ditelan. Iya, sahabat Rabensi sekalian, tadi ternyata dari apa yang disampaikan oleh Bu Herlina, kalau dikatakan bahwa guru itu tidak bekerja di masa pandemi ini ternyata keliru besar. Mengapa keliru besar? Sebenarnya di masa pandemi ini guru sebenarnya lebih banyak waktu yang diberikan oleh guru kepada peserta didik ya. Dimulai dari perencanaan tugas apa yang harus saya berikan kepada siswa saya, media apa yang harus saya gunakan. Lalu ketika bagaimana siswa-siswa mengalami kendala, siswa langsung apa? Langsung WA gurunya. Tadi dikatakan 24 jam sahabat Rabensi, 24 jam itu asal tidak ada yang cemburu, tidak ada yang iri ya, tidak ada yang cemburu, tidak ada yang iri bahwa lo kok sekarang mama sering pegang HP, lalu kok yang sekarang Yayang sedang pegang HP terus, padahal itu adalah curhatan. Lalu pertanyaan dari siswa-siswi, ternyata sahabat Rabensi tugas guru rentang waktunya semakin panjang ya. Baik, itu yang kesannya bahwa pertama sering menggunakan HP, harus ketika tugas-tugas anak masuk kan, lalu pengecekan tugas-tugas anak. Yang kedua, komunikasi guru semakin semakin dekat dengan anak, karena dengan hal-hal yang dialami oleh anak selalu bertanya kepada guru. Beda ketika belum di masa pandemi. Nah, selanjutnya kalau tadi dikatakan bahwa ini kesannya seperti ini, waktu yang saya gunakan semakin banyak untuk anak-anak. Ada tidak kira-kira ilmu baru yang didapatkan selama merancang pembelajaran selama pandemi ini? Ilmu baru ya mungkin kita lebih bagaimana kita menggunakan media, sesuatu yang lebih dimudah oleh siswa, kemudian lebih membuat siswa itu termotivasi. Jadi kita juga memberikan motivasi kepada mereka bahwa mereka tetap belajar di rumah, tetap dengan keluarga, namun tidak melupakan tugas-tugas mereka pada pelajaran mereka itu sendiri. Ya, jadi sahabat Rabensi ada ilmu baru bahwa sebenarnya ini selalu dilakukan oleh guru. Media apa sih yang paling gampang? Ya, paling gampang untuk menyalurkan pesan kita, karena media itu sebenarnya penyalur pesan kita sahabat Rabensi. Jadi di sini guru selalu berpikir, ini media apa nih yang tepat untuk pembelajaran kita? Nah, itu yang selalu kita lakukan, pasti ada ilmu baru yang kita dapatkan. Nah, sahabat Rabensi sekalian, kita jeda dulu perbincangan kita kali ini. Namun sebelum saya akan memperdengarkan sebuah lagu ke ruang dengar sahabat Rabensi, saya ingin menyapa dulu sahabat Rabensi yang tergabung di program siaran langsung kita ini. Ada Mbak Utin Desi Marini,
ada Kak Yani Susanti. Semoga Mbak Utin Desi Marini dan Kak Yani Susanti selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan penuh semangat, dimudahkan rezeki, dilancarkan aktivitas, dan bahagia selalu. Ya, sahabat Rapensi sekalian, kita jeda dulu perbincangan kita. Kembali Mbak Titi hadirkan ke ruang dengar sahabat Rapensi sebuah lagu. Tetaplah di 107.7 FM Rapensi, radionya komunitas pendidikan Kota Singkawang, cerdas dan menginspirasi. Sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cinta padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia, nyala denganku. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau
Ya, sahabat Rabensi sekalian, satu lagu dari Yatmes, Ku Mau Dia. Siapa yang dimau ya? Hanya orangnya yang tahu siapa yang dimau. Baik sahabat Rabensi, ini ada komentar dari Mbak Yani Susanti. Penyiarnya mantap, ditambah selingan lagunya apik tenan. Terima kasih untuk Mbak Yani Susanti. Mudah-mudahan program-program yang ada di Rapensi ini bisa memberikan kehangatan, bisa memberikan sesuatu yang sangat istimewa dan paling penting bisa memberikan informasi yang menambah wawasan kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Yani Susanti. Ya, sahabat Rapensi sekalian, tadi sudah disampaikan beberapa hal tentang proses pembelajaran di rumah selama pandemi ini. Yang terakhir disampaikan adalah apakah ada ilmu baru yang didapatkan selama merancang pembelajaran di masa pandemi ini? Selalu ada ilmu dari apa yang sudah kita lakukan, sahabat Rapensi. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti ada hasil dan ada ilmu yang baru. Nah, sahabat Rapensi sekalian, semester genap ini sudah berakhir dan kita akan memasuki semester ganjil di bulan Juli nanti. Tinggal kita menunggu lagi arahan apakah masih proses pembelajaran dari rumah atau pembelajaran tatap muka. Namun yang pastinya sahabat Rapensi, setiap guru ketika belum melakukan proses pembelajaran di kelas, guru sudah menyiapkan apa-apa yang akan digunakan atau apa-apa yang akan dilakukan di masa-masa proses pembelajaran baik di kelas maupun di rumah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita kepada narasumber kita, tadi kan sudah berlalu ya semester genap ya, di mana semester genap kemarin kita menggunakan proses pembelajaran di rumah. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, untuk pembelajaran pada semester ganjil nanti ini, media apa yang kira-kira akan digunakan? Apakah masih menggunakan WA atau ada media lain yang sudah ada dalam pikiran Ibu? Jadi untuk semester yang akan datang, semester ganjil tahun ajaran baru, kita tetap masih menggunakan model pembelajaran dengan menggunakan WA. Kemudian kemungkinan besar juga kita akan berusaha menggunakan aplikasi pembelajaran yang baru. Ya, ini akan menggunakan aplikasi yang baru dengan rancangan yang baru. Tadi seperti dikatakan bahwa media yang akan digunakan adalah media yang mudah digunakan oleh siswa. Ya, karena kita ketahui sahabat Rapensi bahwa media yang baik itu salah satu syaratnya adalah bisa digunakan. Baik sahabat Rapensi, kalau kita lihat kita dengar dari perbincangan kita secara keseluruhan, proses pembelajaran di rumah selama pandemi ini ternyata tidak mati. Artinya proses pembelajaran tetap berjalan dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh guru agar siswa tetap dapat belajar. Nah, secara keseluruhan kalau dari perbincangan kita tadi, kira-kira Ibu ada tidak hal-hal positif yang ada dari proses pembelajaran di rumah? Hal positif ya salah satunya ya dalam masa pandemi ini tentunya kita bisa lebih dekat dengan keluarga, kemudian kita lebih banyak lagi merancang, berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan dan bagaimana kita mampu apa yang kita berikan kepada siswa itu mudah untuk mereka lakukan, dan dengan seperti itu juga ikatan kita ke siswa itu akan semakin dekat ya. Salah satunya tadi dengan bentuk mereka itu saling berkomunikasi, saling bertanyakan pertanyaan dan sebagainya. Kemudian kita pun lebih lagi berusaha lagi untuk bagaimana supaya yang tadinya tatap muka itu kita mudah
dengan jarak jauh ini sedikit ada permasalahan dan sebagainya, itu lebih mempermudahkan kita lagi dalam proses belajar mengajar dengan siswa itu sendiri. Sehingga yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian dengan adanya pandemi ini, yang bisa saya lihat betul-betul yang benar-benar positif itu, di situ kita mendidik siswa, walaupun dengan jarak jauh seperti itu, kita menanamkan rasa tanggung jawab mereka dan juga menanamkan disiplin kepada mereka melalui tugas-tugas yang kita sampaikan kepada mereka. Ya, selalu ada hal positif, selalu ada sisi baiknya. Nah itu dari guru ya. Sekarang kan di sebelah saya ini ada kepala sekolahnya, kepala sekolah SMP Negeri 11 Singkawang, tadi Ibu Amosanti. Kira-kira kalau ini menurut Ibu, bagaimana respon guru terhadap proses pembelajaran di rumah ini dan langkah apa yang akan dilakukan untuk di semester berikutnya? Selama semester kedua kemarin, saya bersyukur guru-guru saya ya sangat aktif dengan berbagai macam cara mereka lakukan biar materi mereka tuh sampai ke siswa. Ada yang mendatangi siswa, ada yang melalui WA, ada macam cara. Pokoknya materi yang mereka sampaikan datang ke tempat mereka dengan siswa, sampai dengan siswa, dan soal yang mereka kumpulkan juga kembali lagi dengan mereka. Saya sangat bersyukur ya, bangga saya dengan guru-guru sana. Ya, terus kira-kira untuk semester yang akan datang masih kami tetap menggunakan WA, tapi kami akan mencoba lagi menggunakan aplikasi baru. Saya takut kalau aplikasi baru ini masih belum tahu ya Bu ya. Soalnya takut tidak sampai ke siswa. Kalau melalui WA ini pasti sampai, karena kalau ada sinyal bagus kan WA itu kan tetap sampai. Kalau nanti aplikasi yang baru nanti belum tentu sampai ke pihak siswa, itu yang kami pikirkan, belum tentu kami. Itu kan belum pasti, nanti lah kami cari yang pasti dulu. Pasti sementara tetap menggunakan WA. Itu aja. Iya, jadi ada sahabat Ravensi sekalian, ada sesuatu yang istimewa di studio ini sahabat Ravensi. Ternyata cinta seorang guru, cinta seorang kepala sekolah kepada murid itu luar biasa ya sahabat Ravensi. Saya tidak mengatakan kepada sahabat Ravensi tentang apa yang luar biasa di studio ini. Itu hanya cukuplah ada di hati saya. Ya, cukuplah ada yang di hati saya. Yang pastinya saya ingin menyampaikan kepada sahabat Ravensi sekalian bahwa rasa seorang guru, rasa seorang kepala sekolah kepada murid-murid itu luar biasa sahabat Ravensi. Penuh dengan rasa sayang, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa kepedulian, di mana tadi dikatakan bahwa guru selalu berusaha untuk mencarikan sesuatu yang bisa mudah digunakan oleh siswa dengan tujuan bahwa apapun yang diberikan oleh guru, semoga itu bisa menjadi sarana atau media bagi siswa dalam pemenuhan pencapaian tujuan. Yang pastinya tadi dari perbincangan ini SMP 11 tetap akan menggunakan WA ya, WA karena sudah dilaksanakan dalam satu semester ini. Ada hal-hal positif dari WA dan akan berusaha untuk mencari model-model yang lain atau aplikasi yang lain yang juga akan diterapkan, walaupun saat ini masih dalam proses pemikiran mana yang paling tepat. Karena sahabat Ravensi sekalian, untuk pemilihan sebuah media kita tidak bisa sembarang untuk memilih media, karena tujuan pemilihan media itu adalah pencapaian tujuan. Nah, untuk itu harus disesuaikan yang pertama dengan tujuan apa yang ingin kita capai, karakteristik siswa kita, bagaimana materi apa yang akan kita sampaikan. Tapi kalau saya lihat ini sudah ada bayang-bayang ke depan. Bayang-bayang ke depan akan menggunakan media apa. Nah, sahabat Ravensi sekalian, saya akan memperdengarkan lagi satu lagu ke pendengaran sahabat Ravensi, dan nanti di akhir dari perbincangan ini kita akan mendengarkan apa sih pesan dari kepala sekolah dan narasumber kita di kali ini. Saya jeda dengan lagu, karena mengapa saya jeda dengan lagu sahabat Ravensi? Kita buat hati kita nyaman dulu. Kita tenangkan dulu hati kita yang penuh dengan rasa sayang, yang penuh dengan rasa cinta. Narasumber kita tertawa nih, dan kebetulan sahabat Ravensi di studio ada Kak Eka, yang Kak Eka juga ikut senyum, Kak Eka juga ikut tertawa. Karena apa? Kak Eka juga punya rasa cinta kepada siswa-siswinya. Dan sahabat Ravensi, untuk sebuah lagu karena rasa cinta dan rasa rindu kita ya,
Rasa rindu kita akan Mbak Titi perdengarkan kembali sebuah lagu ke ruang dengar sahabat Rapensi. Lagu apa yang akan Mbak Titi perdengarkan? Tetap di sini sahabat Rapensi, tetaplah di 107.7 FM. Rapensi radionya komunitas pendidikan Kota Singkawang, cerdas dan menginspirasi. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah Orang Bu lama Oti sih nggak tahu bagaimana cara guru kamu bukan lagi hancur hati Saya nangis aku ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ulang Nggak, oh, kembali. nanti aku nangis. Ku ingin saat ini Aku lihat jangan engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Tingkatkan lagi, demikian Bukan lagi. diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya Tak tega, Bu. Nggak apa-apa, justru dengan lebih mengharukan itu mantap. Pas sekolahnya betul-betul sayang. segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Saya melihat ibu Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hanya rindu. Masakan malam paling juara. Apa mau? Ya. Tahu lah, Bu Elina masih. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu. Pesan Mama, tetap rendah hati, harus belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini
Ya, sahabat Rapensi sekalian, kembali lagi di 107.7 FM Rapensi radionya Komunitas Pendidikan Kota Singkawang, cerdas dan menginspirasi. Masih bersama Mbak Titi dalam program Bincang-Bincang bersama narasumber seputar pembelajaran di rumah di masa pandemi COVID-19. Ya, tadi pembicaraan kita sudah luar biasa sahabat Rapensi, begitu banyak hal yang kita kupas bersama narasumber. Dan saatnya Mbak Titi akan undur diri dari pendengaran sahabat Rapensi sekalian. Namun sahabat Rapensi sekalian, Mbak Titi belum undur diri dari pendengaran sahabat Rapensi karena masih ada hal yang ingin disampaikan oleh narasumber kita kepada para guru yang saat ini sedang berjuang ya, sedang bekerja bagaimana memberikan sesuatu yang terbaik untuk siswa-siswanya. Dan kita yakin sahabat Rapensi tidak hanya Atmes yang saat ini sedang rindu, tetapi kita semua rindu juga masa-masa kita untuk kembali berkumpul bersama siswa. Dan mudah-mudahan dengan semangat kita pandemi ini akan segera berlalu dan kita akan kembali ke bangku sekolah. Namun sahabat Rapensi, sebelum kita kembali ke masa-masa nanti persekolahan dimulai tatap muka, kita juga tetap semangat untuk menyajikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Nah, akan kita dengarkan sahabat Rapensi sekalian pesan dari Kepala SMP Negeri 11 Kota Singkawang, Ibu Amos Santi SPD kepada para guru sehubungan dengan kegiatan belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Silakan Bu Amos. Terima kasih Bu Titi. Pesan saya kepada guru-guru kami 11. Kita tetap lanjutkan pelajaran kita. Ya, silahkan Bu Amos. Melalui WA dan tetap semangat. Ya, sahabat Rapensi sekalian, ada pesan dari Kepala SMP Negeri 11 Singkawang kepada para guru, terutama khusus untuk guru-guru yang ada di SMP 11 ya sahabat Rapensi, bahwa apapun kondisi saat ini, bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita selaku guru harus tetap memberikan semangat kepada siswa-siswi kita. Kitalah pemberi semangat, kitalah penerang agar cahaya kita dapat tertular kepada siswa-siswi kita untuk menjadi orang-orang yang penuh semangat, yang pantang menyerah dalam kondisi apapun. Di sini ada sesuatu yang disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 11 bagaimana perjuangan para guru di SMP 11 dalam masa pandemi ini harus berhadapan dengan siswa yang beraneka ragam dengan kondisi alam, kondisi ekonomi dan kondisi yang lainnya. Sekali lagi tetap semangat kita sahabat Rapensi. Dan yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Herlina kepada rekan-rekan guru kita, terutama rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 11. Kepada teman-teman, semoga apa yang kita lakukan selama masa pandemi ini benar-benar diridhoi oleh Allah SWT. Tetap semangat, tetaplah kita menjadi penerang untuk siswa kita agar mereka lebih menjadi anak-anak tunas bangsa yang benar-benar diharapkan oleh bangsa kita. Selama kita ikhlas dalam menyampaikan sesuatu dan bekerja dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan menjadi mulus. Karena tujuan kita mengajar itu bukan mengharapkan sesuatu, tapi memang kita niatkanlah semata-mata itu karena Allah Ta'ala. Apapun rintangannya, insya Allah itu akan dipermudah oleh Allah SWT dan akan meraih kesuksesan. Dan selalu ada hal positif dari apa yang terjadi. Iya. Baik sahabat Rapensi sekalian, demikian bincang-bincang kita dengan Bu Herlina, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 11 Singkawang, dan Ibu Amos Santi SPDKN selaku Kepala SMP Negeri 11 Singkawang. Mudah-mudahan dari perbincangan ini kita dapat mengambil hikmahnya sahabat Rapensi. Kalau Mbak Titi buat kesimpulan dari perbincangan kita kali ini bahwa COVID ini juga membawa berkah. Salah satunya adalah bagaimana dengan kondisi seperti ini guru berusaha menjadi lebih kreatif, lebih berusaha lagi untuk mencari media apa yang bisa
digunakan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Kalau tadi seperti dikatakan Bu Herlina bahwa biasanya kita hanya di kelas memberikan tugas sudah. Tetapi sekarang di masa pandemi ini ternyata kita dituntut lebih ekstra mencari alternatif apa yang bisa kita gunakan agar proses pembelajaran ini terus berjalan dan tujuan pembelajaran tercapai. Lalu yang kedua, sahabat Rapensi, bahwa kedekatan hubungan antara guru dan siswa di masa COVID ini ternyata lebih sering melalui komunikasi lewat WA. Kalau biasanya siswa mungkin enggan untuk berkomunikasi dengan guru, tetapi di masa COVID ini justru siswa lebih sering berkomunikasi dengan guru, baik dalam rangka menanyakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru maupun dalam rangka curhatan hati para siswa kepada guru, sehingga dari curhatan para siswa tersebut guru tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada siswa kita. Dan di sini ada cinta yang luar biasa dari para guru dan para kepala sekolah untuk para siswanya, yang harus dipahami bahwa semua guru, semua kepala sekolah begitu sayang kepada siswa-siswinya, selalu ingin memberikan yang terbaik untuk siswa-siswinya. Dan itu adalah cinta yang luar biasa. Seperti apa yang akan disampaikan oleh Agnes kali ini tentang cinta yang luar biasa. Ini yang akan menjadi lagu penutup di program bincang-bincang kita di pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Rapensi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya Mbak Titi undur diri dari pendengaran sahabat Rapensi sekalian. Dan sekali lagi tetap semangat, tetap selalu bersyukur apa yang sudah kita dapat agar hati kita bahagia dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ceria, bye-bye. Lihat dirimu hadir, rasa hati Sedikit-sedikit memang nangis ya. inginkan dirimu. Nanti kok siswa itu udah ada Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Ibu sih di kota nyaman. Rasa Jalan muter kadang-kadang naik berdua. tak tertahan. masalahnya itu beda lagi. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Tadi ada laki-laki ke sini. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Terimalah lagu ini
FB Bu Titik.